Cita-cita para muasis pesantren Yanbu'ul Quran adalah mencetak generasi yang benar-benar menguasai Al-Quran, menjadikannya akhlak dan pedoman hidup. Kenapa mereka mampu? Kadang orang berharap, menghafal Al-Quran itu susah, menghafal Al-Quran itu berat. Paradigma tersebut harus dicuci. Masuk pertama kali harus dicuci otak mereka selama 1 minggu melalui pekan iftitah. Kita cuci otaknya bahwa menghafal Al-Quran itu mudah. Pendidikan harus diperjuangkan. Tidak ada waktu hanya untuk belajar. Semuanya bisa tercapai dengan niatan yang kuat, usaha keras, dan doa. Selain itu, para santri juga menguasai berbagai disiplin ilmu lainnya. Di pesantren ini tidak dibedakan antara ilmu agama dan ilmu umum. Semua ilmu bersumber dari Al-Quran. Tahfidzul Quran dan bahasa itu sudah barang tentu. Caranya supaya keduanya bisa berjalan bagaimana? Yaitu kita menggunakan cara di mana anak-anak belajar hanya di kelas saja. Ketika belajar tidak boleh ingat Al-Quran, dan ketika menghafal Al-Quran tidak boleh ingat pelajaran. Di luar kelas, para anak diharamkan untuk membaca atau membawa selain Al-Quran. Kalau di dalam mahfudzah diterangkan khairu jalisin fi zamani kitabun, kalau di Menawan khairu jalisin fi zamani Al-Qur'anu. Kemudian selain daripada itu, untuk bisa menjadi seperti ini, ternyata ilmu itu tidak hanya diajarkan saja, tapi yang namanya motivasi, dan motivasi itu harus tidak ada henti-hentinya, terus dikasih motivasi. Karena ilmu ya itu ilmu, tapi motivasi itu penting biar anak itu tahu tentang tujuan dari ilmu yang dipelajari. Kecuali daripada itu, kita menerapkan yaitu sistem belajar tuntas tadi, di mana guru mengajar di kelas harus anak sampai bisa, setelah bisa baru dikasih tugas. Maka disebut belajar tuntas. Jadi tidak ada waktu anak untuk belajar di luar, dan anak tidak boleh dikasih PR. Kalau dikasih PR, kapan dia harus menghafal Al-Quran? Itu yang berjalan di sini. Alhamdulillah di sini dilatih berdisiplin, biar ke depan anak-anak itu bisa menjadi pemimpin, berpramuka, biar anak juga terampil ke depan. Karena memang impian beliau Mbah Ulin, Mbah Albab itu untuk menjadi hufat yang teknokrat yang hufat. Bahkan sekarang, karena memang impian Menawan ini adalah menyambut era baru kejayaan Islam, di mana penghafal Al-Quran ahli ilmu pengetahuan juga hafal Al-Quran. Di sini tidak diajarkan ilmu umum, semuanya ilmu agama. Kenapa demikian? Karena memang semuanya ilmu pada dasarnya agama, sumbernya ada di Al-Quran dan sudah dihafalkan oleh anak-anak. Jadi kita sampaikan kepada anak-anak kunci ilmu. Untuk selanjutnya, ketika kita pengen memperjuangkan bangsa ini, dari mana lagi kalau bukan penghafal Al-Quran? Kegelisahan tersebut kami jawab. Oh, ternyata pemerintahan sekarang bagaimana, Indonesia sekarang bagaimana. Akhirnya kami berusaha mempersiapkan seorang pemimpin yang hafal Al-Quran, yang mampu merubah bangsa ini. Karena kejayaan Islam di masa era Ibnu Sina, Averroes atau yang lain hanya mampu kita gapai kembali ketika paradigma masyarakat kita berubah, bahwa seluruh sumber ilmu pengetahuan pada dasarnya Al-Quran.
sumber ilmu adalah Al-Quran. Al-Quran sumber dari segala sumber ilmu. Kunci ilmu adalah bahasa dan matematika. Bahasa apapun untuk memahami Al-Quran tentu kuncinya bahasa Arab. Untuk memperdalam lagi kuncinya adalah matematika. Kemudian yang kedua adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid di sini ada fisika, kimia, biologi, geografi, TIK, itu ilmu tauhid. Setelah tauhidnya matang, baru diajari ibadah, yaitu ilmu fikih, ilmu tafsir hadis. Yang selanjutnya adalah ilmu muamalah, ilmu sosial, ilmu bermasyarakat, yaitu akhlak, ada sejarah, ada sosiologi, ada kepramukaan, ada olahraga. Itu semua namanya ilmu muamalah. Itu. Adapun sekarang ilmu dibedakan, ada umum dan agama, itu kan olah Belanda biar umat Islam itu bodoh. Yang pintar hanya orang yang tidak senang sholat. Itu maka di Menawan ini ingin menyatukan itu semua dalam rangka menyambut era baru kejayaan Islam. Seperti dulu ada Ibnu Sina hafal Quran, Ibnu Rus hafal Quran. Melalui Pondok Tahfidz Jam'ul Quran Menawan, mari kita cetak generasi-generasi penghafal Al-Quran, generasi-generasi pemimpin bangsa masa depan yang mampu membawa kejayaan Islam untuk masa yang akan datang. Wassalam ala man uhiyal Quran, salatullahi wassalam ala